Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Ya, hari ini kita memasuki materi selanjutnya di brand management. Setelah sebelumnya kita udah masuk ke chapter terkait dengan em, Designing Marketing Programs to Build Brand Equity dan IMC ya. Jadi intinya bagaimana menggunakan bauran pemasaran tapi khususnya untuk branding effort atau brand management. Jadi nggak secara umum, terus kemudian mengintegrasikan marketing communication ya, IMC untuk bisa menciptakan branding untuk sebuah perusahaan atau brand. Nah, hari ini kita masuk ke chapter branding in digital era. Kenapa kita masuk ke chapter ini? Tentu karena beberapa tahun belakangan kita tahu ya perkembangan teknologi, dunia media sosial yang mulai semakin ramai menjadikan branding itu bukan lagi upaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan secara terstruktur dari satu sumber, yaitu perusahaan sendiri langsung ke konsumen. Namun ini semua bergerak karena ada perubahan juga dari konsumen itu sendiri. Kita lihat ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini adalah learning atau topik diskusi yang akan kita bahas. Kita akan bahas gimana adanya perubahan di dalam marketing dan perilaku konsumen di digital era tentunya. Kemudian ada konsep brand engagement dan key drivers dari brand engagement itu sendiri. Kemudian di sini kita akan membahas bagaimana digital communications dan various options yang tersedia, role of email marketing, website optimization, karena kaitannya dengan digital communications. Yang kelima yaitu evaluate pros and cons social media channels, kemudian mobile marketing, influencer marketing approach ya, kemudian content marketing dan pada yang terakhir adalah kita akan mengetahui bagaimana brand management organizational structure. Oke. Nah, eh dalam digital era ini ya teman-teman, jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ada perubahan ya, perubahan yang memicu bagaimana upaya branding ini pun bisa berubah di era digital saat ini. Nah, yang pertama itu adanya changes atau perubahan di keputusan konsumen ya, consumer decision journey. Kalau yang kita ketahui, consumer decision itu tahapannya ada 5 ya, mulai dari searching problems ya atau identification problem sampai akhirnya post purchase. Tapi ternyata di setiap tahap ini mengalami perubahan yang cukup signifikan sehingga mengakibatkan brand harus bisa menyesuaikan langkah brandingnya supaya dalam setiap tahap tersebut konsumen masih tetap dapat mengenali dan memilih brand kita. Nah, yang kedua, key digital era trends-nya adalah a sharp increase in buying via online retail channels. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini orang itu kalau misalnya mau beli barang, mungkin tidak akan terpatok lagi harus ke toko tradisional. Sekarang bahkan kalaupun misalnya kita mau beli di toko offline, biasanya kita akan cari online reviewnya dulu, ya. Atau kita langsung beli online di online retail channel. Seperti misalnya saya pribadi membeli barang-barang yang katakanlah kebutuhan sehari-hari yang misalnya harus ke warung dan sebagainya itu kadang-kadang via Shopee misalnya. Atau untuk skincare walaupun rasanya seneng ya belanja di Sociala, tapi kalau kita lihat di online misalnya lebih murah dan lebih praktis, gratis ongkir dan sebagainya, maka kita akan prefer untuk belanja di online retail channels. Yang ketiga, a shift in advertising and promotion expenditures toward digital channels. Nah, dengan adanya perubahan teknologi, ya, kemudian era media sosial yang luar biasa ya, terutama di TikTok, Facebook, Instagram gitu kan, itu memicu bahwa pengiklan ini tidak lagi mungkin terfokus pada iklan-iklan tradisional, misalnya seperti televisi, radio, kemudian banner di jalan, tapi mereka mulai mempertimbangkan untuk
melakukan advertising dan promotion expenditure-nya atau pengeluarannya itu ke social media atau digital channels misalnya. Kemudian yang keempat, rise of many-to-many communications. Jadi sekarang itu bukan lagi one-to-many, tapi many-to-many communications. Artinya konsumen itu tidak hanya sekedar sebagai seorang konsumen, tapi dia bisa juga sebagai yang merekomendasikan seperti itu. Kemudian a dramatic increase in consumer touch points, kemudian data availability yang uh, bisa mengarahkan konsumen atau brand bisa memanfaatkan data availability ini untuk menciptakan sebuah ads atau sebuah reminder bagi konsumen untuk membeli produk. Yang ketujuh adalah digital personalization, kedelapan itu tentang brand message ya. Kemudian the role of user experience dan yang terakhir adalah the growth of brand as cultural symbols. Oke, kita bahas ya. Eh, Selanjutnya, nah, ini tadi yang saya bilang terkait dengan consumer decision journey. Mulai dari needs arousal. Dari mana nih kita butuh apa gitu ya. Identification problems. Nah, di sini biasanya kita akan nyari we need it or we want it. Biasanya seperti itu. Nah, setelah kita tahu nih kebutuhan kita mulai mencari nih tahap information search. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah kita going online to get information atau tanya temen melalui social media. Nah, di sini dengan adanya tahap ini, manufacturers atau brand mungkin bisa menargetkan online ads, misalnya untuk kulkas ya. Jadi biasanya kalau misalnya saya nih lagi butuh AC atau butuh kulkas, biasanya saya akan cari di Google dulu nih kira-kira kulkas rekomendasi 2 pintu. Nah, itu kan akan ke trace ya, historical browsing saya seperti apa. Atau yang muncul di bagian pertama itu langsung online retail channels-nya. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga adalah evaluating alternatives. Setelah tadi dapat nih, kita cari-cari tahu beberapa, kemudian kita lakukan evaluasi nih dari beberapa opsi. Ya, biasanya kita cari online review-nya di TikTok, di uh, community misalnya kalau dulu ada Kaskus, kalau beli skincare ada Sociala, ada Female Daily, atau mungkin kita nanya sama teman ya melalui sosial media ataupun bisa secara langsung. Kemudian di tahap selanjutnya kita masuk ke purchase decision. Nah, di sini kita melakukan pembelian secara online. Nah, agent uses a machine learning algorithm to suggest additional. Nah, biasanya kita kalau udah mau beli kulkas atau AC tadi kan ya, nanti itu muncul tuh di bawahnya. Mau tambah ini nggak sebagai fiturnya, mau tambah ini nggak sebagai tambahannya. Nah, itu biasanya akan berkaitan dengan produk yang kita beli. Kemudian yang terakhir adalah post-purchase evaluation. Biasanya suka diminta giving review misalnya atau testimoni. Nah, biasanya pemasar atau marketer, manufacturer akan mengirimkan email. Gimana nih pelayanan pembelian di kita, di toko kita, barangnya bagus apa enggak, pelayanannya bagus apa enggak. Kalau misalnya kamu kasih rate, kita kasih diskon, bonus, dan sebagainya. Nah, dengan adanya tahapan yang di sini, eh, beberapa opsi ya yang seperti yang kuning-kuning ini tuh bisa dilakukan oleh pemasar untuk bisa optimalisasi upaya brandingnya untuk getting conversion. Oke, next selanjutnya. Nah, kemudian tadi kalau di dulunya kita itu branding itu dilakukan one to many, artinya satu brand itu melakukan promosi ke banyak orang nih, one to many ya. Tapi untuk sekarang sudah berubah menjadi one to one communications. Bahkan dengan adanya social media kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan brand. Misalnya tadi saya mau beli kulkas, saya langsung chatting sama adminnya, admin WA-nya atau admin di Shopee-nya, admin di Instagram dan sebagainya. Atau malah sekarang bisa berubah menjadi many to many communications. Jadi brand ini tidak lagi mengkomunikasikan brandingnya kepada beberapa orang, tapi si A misalnya, oh saya baru beli kulkas merek A. Terus tapi ternyata fiturnya
kurang dingin atau pengirimannya jelek. Nah, itu saya bisa melakukan rekomendasi ya, atau memberikan review kepada si B, kepada si brandnya, atau malah langsung ke C. Jadi, yang tadinya one to many menjadi many to many. Di sini terlihat jelas ya teman-teman bahwa branding digital era itu tidak lagi tradisional seperti one to many, tapi sudah menjadi many to many. Nah, yang selanjutnya adalah dramatic increase in customer touch point. Jadi, customer touch point itu apa sih? Nah, em, customer touch point itu adalah anytime a consumer interacts with the brand. Jadi, kapanpun waktu si konsumen itu berinteraksi dengan brand, itu dikatakan customer touch point. Bisa aja, misalnya kita lagi chat IG-nya atau chat di media sosialnya atau di online retailingnya, dia eh, kita mendapatkan pengalaman yang jelek. Nah, itu menjadi gambaran buat kita bagaimana si brand ini menciptakan image ya. Jadi penting bagi brand ketika dengan banyaknya eh, apa channel promotion atau channel pembelian, brand itu butuh untuk melakukan pengelolaan sedemikian rupa karena sekarang konsumen bisa akses dari manapun dan kapanpun. Nah, a wide array of digital communication options to connect with consumers. Implikasinya apa gitu ya? Dengan adanya tadi anytime dan anywhere, konsumen apa ya, can access uh, the brand gitu ya, can interact with the brand, itu menyebabkan uh, media planning yang digunakan oleh brand untuk melakukan pemasaran itu menjadi lebih kompleks. Jadi, implikasinya apa, teman-teman? Brand manager itu harus have to orchestrate these various channels to create an integrated strategy across the consumer decision journey. Nah, beberapa kali saya bilang bahwa sebenarnya pemasar atau brand manager, katakanlah di sini ya, punya banyak opsi untuk melakukan upaya branding. Ya, saking banyaknya, kadang-kadang ada yang efektif, ada yang tidak, ada yang sesuai target, ada yang tidak. Ada yang di online-nya bagus, di offline-nya jelek. Maka dari itu, complexity ini harus diantisipasi oleh brand manager melalui integrated strategy. Supaya apa? Supaya consumer decision journey-nya tetap bagus ya. Jadi mulai dari yang need arousal sampai post purchase-nya itu bagus. Sehingga tadi yang many to many communication-nya bagus. Nah, yang kedua, brand manager have to ensure that brand have a unified message and a consistent look and feel across all platform. Jangan sampai misalnya kita menggunakan beberapa social media atau beberapa website, misalnya kan menggunakan, ada yang pakai website, ada yang pakai YouTube, ada yang pakai social media, ada yang pakai offline store. Jangan sampai message yang disampaikan itu berbeda, ya. Eh, itu akan menyebabkan inkonsistensi branding. Jadi kita akan bilang, loh, ini websitenya bagus tapi aplikasinya kok jelek. Nah, itu kan menyebabkan ada penilaian atau image yang terbentuk di mindset oleh konsumen. Yang ketiga, brand managers need to understand which channels are producing the greatest return on ads dollar expenditure. Dengan banyaknya tadi media planning, maka brand manager itu perlu tahu, perlu paham mana nih saluran atau media yang paling banyak ngasilin duitnya, yang paling banyak konversinya, supaya apa? Expenditure-nya kita bisa pilih-pilih lagi untuk keputusan ke depannya, supaya nggak sia-sia. Atau effort kita itu lebih optimal ya, menghasilkan return buat perusahaan. Oke. Nah, selanjutnya adalah, nah, dalam branding digital era ini banyak yang melakukan digital personalization. Misalnya kayak gimana, Bu? Mungkin teman-teman pernah tahu ya, misalnya, oh, ini ada acara apa? Kalau SMA dulu pernah ada prom night ya. Prom night, oh, cari dress deh, cari kostum deh. Dia mungkin pakai tema tertentu. Kita udah searching di online, udah masukin di keranjang ya, entah di keranjang oranye, keranjang kuning, keranjang hijau gitu kan.
Tapi pas masuk di consumer decision journey, evaluation alternatif tadi, terus mikir-mikir lagi, kok kayaknya mahal ya, terus nggak jadi di check out ya. Kemudian mendekati hari H, tiba-tiba ada notif masuk ke smartphone kita, kamu belum check out ini nih, atau masuk email, atau masuk WA, yuk check out sekarang, ada voucher khusus buat kamu. Nah, itu adalah bagian dari digital personalization. Jadi, dia memanfaatkan historical track browsing kita, atau belanja kita, atau bahkan mungkin ketika kita ngelihat IG story yang agak lama, atau di TikTok timeline itu agak lama, maka yang akan muncul ads-adsnya adalah yang tadi kita lihat. Seperti itu ya, itu namanya digital personalization. Jadi, tadi their online browsing patterns, kemudian respond positively, misalnya respond positif itu misalnya seperti apa? Misalnya teman-teman lagi ngelihat yang lewat nih ads brand atau apapun, terus swipe up, ngecek profile brand tersebut, kemudian sempat masuk ke Tokopedia-nya atau ke Shopee-nya. Nah, itu adalah bagian dari respond positively. Nah, di sini digital personalization bisa dijalankan oleh pemasar ya, dengan mungkin nanti beberapa brand lain muncul dengan kategori yang sama untuk memasarkan kepada kita. Nah, the data should also show consumers proximity to brick and mortar locations. Jadi, kadang-kadang malah dia sudah ngelacak lokasi kita nih. Oh, ini nih barang yang kamu cari ada di toko terdekat. Seperti itu. Jadi, semakin mendekatkan kita kepada keputusan pembelian. Tapi ada negatif side-nya apa? Konsumen itu mungkin bisa bereaksi negatif terhadap personalized offers. Karena apa? Privacy concern. Kadang-kadang kita kayak merasa ini bahaya gitu ya. Bahkan kalau kita lagi ngomong terus smartphone kita ada itu suka kedetek gitu. Kita misalnya lagi mikirin apa atau lagi ngomongin apa sama teman-teman, tiba-tiba itu ads-nya muncul di timeline kita. Jadi privacy concern ini biasanya diantisipasi oleh pemasar melalui ada namanya, kalau misalnya teman-teman buka website atau buka aplikasi I accept this term and conditions. Nah, itu adalah bagian dari etika eh, pemasar untuk minta izin ya dalam tanda kutip terkait dengan historical untuk digital personalization. Nah, ini ya teman-teman. Nah, tadi dari digital personalization biasanya retargeting itu akan dilakukan. Misalnya user tadi visit your site, tapi nggak jadi beli. Nah, kemudian tiba-tiba kita lihat iklannya muncul. Nah, ini biasanya dilakukan oleh online retailers untuk apa? Mengconvert browsers to buyers. Yang tadinya mungkin tadi kita cuman cek-cek, cari-cari doang, browsing-browsing doang, cek review doang, tiba-tiba nanti jadi beli. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya brand engagement. Nah, oh, karena ini kita ngomongin brand engagement dalam online konteks atau digital era, jadi konsumen itu biasanya akan engage atau merasa memiliki keterlibatan tertentu dengan sebuah brand melalui activity-activity seperti misalnya cross buying, warm gitu ya, word of mouth, referral, kemudian atau kita bisa misalnya sampai posting review atau kasih rekomendasi di thread, blogging about the brand, dan sebagainya. Nah, dalam buku Keller ini, level of brand engagement itu dibagi akan tiga ya. Ada namanya low, moderate, and high. Nah, kalau low itu biasanya ya dalam tanda kutip kita being indifferent to the brand. Jadi biasanya ya udah sih kita beli-beli aja, frekuensi belinya banyak, tapi kita nggak melakukan aktiviti-aktiviti tertentu, misalnya ya nggak posting, nggak apa, ya emang karena kita butuh aja itu barang gitu. Nah, ini biasanya dikategorikan sebagai low engagement. Ada juga yang namanya moderate engagement. Biasanya kita tuh akan cari tahu nih, misalnya ngechat admin sosial medianya atau nelpon customer service-nya. Jadi keterlibatan kita sama brand ini dinilai moderate. Ya, atau mungkin high. High ini gimana? High engagement terhadap suatu brand itu biasanya kita sampai join community-nya atau bikin fanpage-nya di Facebook. Nah, itu sampai high banget. Tapi
brand engagement ini yang high pun itu punya sisi negatifnya. Ya, biasanya kalau orang yang low engagement terus tiba-tiba dapat barang yang buruk, biasanya kita akan langsung komplain ya, atau mungkin menurunkan frekuensi pembelian kita. Kalau yang moderate itu biasanya tadinya kita cari-cari info, karena kita mengalami pengalaman yang buruk dengan suatu brand, kita jadi putus kontrak misalnya ya, atau posting a negative review. Nah, kalau sampai yang high tadi, kalau tadinya kita di positif bisa sampai bikin starting a fan page atau join brand community, kita bahkan bisa melakukan boycotting ya, atau menyebarkan brand hate ya. Misalnya di sini contohnya I hate Starbucks, I hate Apple dan sebagainya. Nah, itu adalah negatif brand engagement yang terjadi. Oke? Nah, brand engagement sendiri itu memang bisa dilihat dalam piramid juga ya. Jadi kalau yang paling bawah itu biasanya not very engaged, kalau moderately itu di tengah-tengah, dan highly engaged itu paling atas. Ya, kemudian, nah, di dalam digital era, branding di digital era, kita mengenal tiga jenis digital communications ya. Kalau teman-teman belajar digital marketing, ini juga ada ya. Ada yang paid communication, owned, sama earned. Kalau paid itu udah jelas kita bayar. Sebagai brand atau pemasar, kita bayar nih untuk bikin ads ya. Misalnya di SEM nih, search engine marketing, di search advertising, display advertising, di social media advertising ya, Instagram ads, kemudian Meta ads ya, kemudian email marketing dengan menggunakan email service providers, atau kita bayar paid bloggers atau influencers, atau mobile in-app advertising. Nah, mobile in-app itu biasanya kalau kita buka aplikasi itu suka muncul iklan. Nah, itu adalah mobile in-app advertising. Nah, yang kedua ada namanya owned advertising. Ya, own advertising itu maksudnya gimana? Own itu yang kita miliki. Biasanya ini kita bisa kelola sendiri nih, ya. Ya, seperti website ya, atau company owned social media. Misalnya kita punya Facebook pages, YouTube channel dan sebagainya, sama mobile apps. Tapi kalau menurut ada yang bilang bahwa yang company owned social media ini bukan bukan menjadi own digital communication ya, tapi rent digital communication, karena ada yang beranggapan bahwa ketika social media milik Meta menghentikan operasionalnya, ya udah aset-aset kita yang ada di sana juga hilang. Jadi seperti sewa. Nah, yang terakhir ada namanya earned digital communications. Nah, ini biasanya kita peroleh ya. Kalau tadi owned itu dimiliki, kita kelola sendiri. Kalau earned itu kita peroleh. Misalnya ada yang melakukan review ya di website, di Amazon, di blog-blog orang, atau di eh, TikTok dan sebagainya, itu adalah digital communication yang kita peroleh. Either itu positif atau negatif ya. Kemudian public relations, kemudian sama media coverage. Jadi ini kita peroleh nih atas upaya branding yang sudah dilakukan. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya overview of social media paid channels. Jadi, social media ini memainkan beberapa peran ya, seperti misalnya social media itu menjadi voice of brand ya, online presence kita. Terus amplifying marketing message, dan bisa memonitor atau memperoleh feedback dari konsumen ya, atau bisa melakukan promoting customer engagement. Jadi kalau dengan social media ini kan matriksnya banyak, jadi kita bisa pantau untuk the next decision. Ya, each social media platforms has unique benefits as well as potential limitations. Nah, largest platform itu di Indonesia masih Facebook, masih Instagram sama TikTok ya. Pinterest kayaknya di Indonesia tidak terlalu, tapi YouTube masih oke. Kemudian mobile marketing. Nah, di dalam digital era itu branding bisa dilakukan tadi selain melalui social media, bisa melalui mobile marketing. Karena apa? Mobile marketing itu tetap dilakukan. Saat ini konsumen itu perharinya itu bisa ngecek mobile phone mereka 150 kali dalam sehari.
ya. Dan device ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, misalnya untuk getting information, social interaction, dan shopping. Jadi, tipe dari mobile marketing ini biasanya seperti apa? Messaging service, ya SMS itu, SMS marketing gitu kan. In-apps ads, jadi di dalam mobile application itu ada ads ya seperti di Grab atau di game kalian yang game tidak berbayar tuh banyak ya ads-ads yang muncul atau proximity systems marketing. Nah, ada juga namanya influencer marketing dan social media celebrities. Teman-teman mungkin sudah tidak asing ya bahwa sekarang banyak banget influencer, selebgram yang sudah menjadi salah satu sarana bagi brand untuk mempromosikan produknya atau jasanya gitu ya. Opinion leaders, KOL dan sebagainya. Dan ternyata ini apa ya? It works, berpengaruh teman-teman. Ada kemarin penelitian yang bilang bahwa ternyata influencer yang gede itu tidak selalu menghasilkan return yang gede pula. Karena apa? Ujung-ujungnya influencer ini kita gunakan influencer tetap harus lihat dulu apakah followersnya itu sesuai dengan target pasar kita. Jadi kadang-kadang kita mesti cek lagi followersnya itu sesuai nggak dengan targetnya pasarnya kita, target konsumen kita, karena supaya relevan. Yang selanjutnya ada konten marketing. Nah, konten marketing di sini tidak hanya sebatas pada konten di postingan sosial media, ya. Jadi bisa aja video, blogs, kemudian konten di sini bisa berupa kayak event, ya. Jadi online material yang mungkin bisa memunculkan atau menstimulasi uh, interest konsumen terhadap produk atau jasa kita. Key sukses dalam konten marketing itu kita perlu address the information needs of the different types of consumer at each this stage. Kemudian butuh yang namanya storytelling. Sekarang ini marketers berlomba-lomba untuk menceritakan storytelling karena itu masih relevan dengan konsumen saat ini ya. Kemudian legal and ethical considerations. Jadi perlu diperhatikan karena ya dengan adanya konten marketing ada yang suka nyaplok konten orang dan sebagainya itu adalah bagian dari legal dan ethical considerations. Nah, teman-teman, di paling kiri ini kita bisa lihat ya, channel atau digital channel yang bisa digunakan oleh pemasar dalam melakukan upaya branding ya. Ada email marketing, kita bisa lihat prosnya apa, consnya apa gitu kan. Kalau prosnya mungkin lebih gampang gitu ya, lebih murah misalnya. Consnya apa? Mungkin bisa dianggap spam, scam, dan sebagainya. Search seperti apa? Display or banner, social media advertising. Nah, seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, dan sebagainya. Nah, kemudian ada video advertising ya, misalnya di Facebook video, YouTube. Nah, biasanya ini kan prosnya memang uh, lebih termanjakan ya, konsumen lebih termanjakan dengan konten video. Tapi mungkin targetingnya nggak terlalu presisi gitu ya. Audience may be too distracted to pay attention. Sponsored blogging, influencer marketing, dan content marketing. Jadi, ini bisa menjadi potensial ya untuk engaging customers jika konsumennya itu memang atau followernya itu emang relevan dengan target konsumen dari sebuah brand ya. Selanjutnya in-app mobile advertising. Jadi kalau misalnya memang bisa meningkatkan popularitas mobile device. Jadi location data juga memungkinkan uh, s- si brand bisa melakukan apa namanya promosi sesuai dengan lokasi yang terdekat saat itu ya. Tapi biasanya in-app banner ads itu may not generate the most revenue. Ternyata tidak terlalu menjadi andalan ya ketika untuk menghasilkan pendapatan untuk in-app mobile advertising ini. Oke, next. Nah, yang terakhir adalah brand management structure. Jadi, di sini senior management should be tasked with
understanding how product and brands are being researched and viewed online. Jadi memang kita perlu tahu sebagai senior management, kita perlu tahu nih posisi produk kita, ya brand kita ini ketika di searching online itu seperti apa. Ya, how consumers are using these channels to research their products. Kemudian melakukan cross-functional coordination within organization for faster decision making and problem solving. Nah, kemudian data driven kita sebagai brand manager harus bisa melakukan data driven decision making. Yang keempat adalah a brand or marketing strategy should be viewed as part of an overall strategy. Kenapa? Karena brand itu kan bukan sesuatu yang kayak baru dibuat terus selesai. Enggak. Makanya kan di awal kita pelajari bahwa pemilihan nama merek adalah yang paling sulit karena ini paling sulit untuk diubah. Oleh karena itu, brand atau marketing strategi itu harus dianggap sebagai part of overall strategy karena dia yang akan terlihat lebih dulu oleh konsumen. Kemudian brand manager juga perlu melakukan personal messages to customer, social monitoring untuk personal offering, dan perlu memahami bagaimana online dan offline communications itu interact dan coordinating and online digital channel strategy. Intinya adalah dalam branding ini kita harus bisa uh, memunculkan pengalaman yang sama, konsistensi pesan yang sama antara online dan offline experience dari konsumen. Ya, antara apa yang kita sampaikan di online dengan yang mereka rasakan di offline itu harus sama supaya tercipta image yang baik yang pada akhirnya tujuan kita kan adalah uh, menciptakan brand ini punya relationship atau loyalty buat buat kita ya antara konsumen dengan kita. Oke, itu tadi materi kita yang terkait dengan branding in digital era. Teman-teman nanti bisa baca lengkap di bukunya Keller ya, lebih lengkap di sana. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.